tausiah saking Gus Singo Kalijogo. Dumateng Gus Singo Kalijogo kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC-ne sing wedok semangat, Pak. Padahal kok mau tak peseni, Dik, aku aja mbok celuk Gus. Lah kenapa, Mas? Lek sampean celuk Gus, aku ape pengajian tentang poligami ya. Jerene bojoku ning jero mobil. Aja, Mas. Lah kenapa, Dik? Engko lek mulih tak kon turu ning jaba kamar. Yang saya hormati para sesepuh KKPSS, ingkang kawula hormati Ketua KKPSS Jawa Timur, Cak Slatem, biasanipun dipanggil Pak Slamet Riyanto. Teman-teman panitia, termasuk saya juga ternyata dikasih kaos panitia, berarti dijadikan panitia. Memang katanya Cak Slatem biar irit yang pengajian panitia. Saya ingat betul KKPSS ini organisasi yang paling berjasa dalam hidup saya, Pak. Tahun kemarin, jangan tepuk tangan dulu, tak ceritakan kenapa. Tahun kemarin saya ingat pada waktu halal bihalal di Singgasana, saya itu PDKT sama cewek. Kencan pertama saya itu diajak sama cewek itu, Pak, karena takut mau diajak kemana. Saya diajak ke halal bihalalnya KPSS, saya juga nggak tahu. Ternyata sudah dibelikan undangan pada waktu itu. Mas, sudah tak pesankan tiket. Nah, tiket apa, Dik? Tiket ikut halal bihalalnya KKPSS. Jadi itu kencan pertama, tapi alhamdulillah di kencan kedua saya ikut halal bihalal, ternyata sudah resmi menjadi pasangan hidup dan alhamdulillah sudah hamil ternyata. Berarti sakti saya, Pak. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi setengah siang hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, masih diberikan kesehatan untuk menghadiri majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah dengan dinul Islam, yang telah membimbing kita dari zaman padang pasir menuju zaman gula pasir, dari zaman jalannya masih grogalan, sekarang jalannya masih sudah aspalan, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang dengan agama yang dibawanya yaitu dinul Islam. Ketiga kalinya marilah kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Kita tansah bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, dan jikalau kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka akan ditambah kepadamu. Wala in kafartum, dan ketika kita kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah semakin pedih. Ayat yang saya bawa tadi, kenapa saya mengawali ayat ini dengan surat Al-Baqarah
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya buka dari puasa karena sesungguhnya makna silaturahim, makna halal bihalal ini dimulai dari sebelum puasa. Jadi kalau sebelum puasa kita ini ibaratnya seekor ulat yang menggerogoti daun, menghabiskan daun menjadi hama. Kemudian ketika puasa kita dijadikan Allah bagaikan kepompong, dan setelah puasa kita diharapkan menghadapi Syawal, Idul Fitri, kita menjadi pribadi yang selalu meningkatkan syukur, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman tidak hai. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan. Alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Tapi apa yang terjadi? Maaf saya pakai bahasa Indonesia ya. Gak iso Bu. Saya ini warga KKPSS naturalisasi, asli Bojonegoro, nikah dapat keturunan Klaten, jadi sekarang ikut KKPSS. Ijem ya? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ditutup dengan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Tapi ini disalahartikan, supaya. Padahal sebenarnya la'alla itu dari kata ala. Ala itu artinya atas. Atas itu berarti sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Maka arti seharusnya kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu itu pasti menjadi pribadi yang bertakwa. Tapi seolah puasa ini menjadikan kita ya lek iso takwa ya dadi wong sing takwa, lek gak tetap ajur ya tetap ajur. Ini yang terjadi. Marhaban ya Ramadan. Apa Pak artinya Pak? Selamat datang ya Ramadan. Ketika kita artikan selamat datang wahai bulan Ramadan, itu arti Indonesianya. Tapi arti Arabnya marhaban. Marhaban ini artinya luas. Marhaban ya Ramadan. Berarti di bulan Ramadan ini penuh dengan keluasan rizki, keluasan ampunan, dan keluasan segalanya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita artikan marhaban ya Ramadan, 10 hari pertama dalam bulan puasa diartikan sebagai rahmah, 10 bulan kedua diartikan maghfirah, dan 10 hari ketiga diartikan sebagai pengampunan dan dijauhkan dari api neraka. Sebelum Ramadan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Ramadan ada ayat lagi yang berbunyi man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadanan, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan kesungguh-sungguhan, ghufira, maka akan diampuni taqaddama min dzanbih, yang terdahulu dari dosanya orang. Ini ketika puasa. Setelah puasa sekarang ada halal bihalal atau silaturahim. Makna silaturahim sesuai dengan ayat An-Nisa yang saya baca tadi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu, hai para manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menjadikan kalian itu dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha, dan telah diciptakan dari golonganmu zaujaha, istrimu, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, yang selanjutnya kalian akan berkembang biak menjadi laki-laki dan perempuan. Dan ditutup dalam ayat itu wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan menjalinlah silaturahim. Maka ini benar menurut Arab.
silaturahim. Silaturahim itu bahasa Arabnya kalau di Indonesia kan asli, silah itu menyambung, rohim itu kasih sayang. Dari kata aslinya dari rohim seorang ibu, jadi dari kasih sayang. Makanya bismillahirrohmanirrohim. Arti lugawinya rohim itu dari Rahman. Rahman itu kasih. Kasih itu apa? Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha Rahman, yang tak pilih kasih, yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang tapi memilih sayang. Jadi kalau kasih, kenapa yang beriman juga bisa kaya, yang enggak bertakwa juga bisa kaya, yang muslim, yang non-muslim semuanya bisa kaya. Ini karena Allah semuanya maha Rahman. Kemudian ditutup Ar-Rahim. Allah itu maha Rahim. Allah itu maha penyayang. Nah, makna silaturahim yang diucapkan Pak Edi tadi, saya akhirnya harus browsing. Saya lihat, apa itu silaturahim? Manit taqarrabahu, dan kalian harus bertakwa kepada Tuhan kalian. Wa wasala rahimah, dan apabila kalian itu menyambung silaturahim, tusfi'afi ajalihi, maka akan diundur ajal kalian. Wasaromaluhu, dan ditambah harta kalian. Wa ahabbahu ahluhu, dan akan dikasih sayangkan kepada keluarga kalian. Ini manfaat silaturahim kita bersama-sama. Sehingga apa yang harus kita jalin dalam bersilaturahim ini, katanya Nabi, la khaira fi khairin lam yadum wa syarrun lam yadum fi khairin lam yadum. Tidak baik sebuah kebaikan yang tidak berkelanjutan. Wa syarrun lam yadum, dan kejelekan yang tidak berkelanjutan itu jauh lebih baik daripada kebaikan yang tidak berkelanjutan. Jadi mantan kiai jauh lebih buruk daripada mantan PSK. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa PSK ini selamanya buruk. Makanya ketika ada pada waktu dulu masih ada Doli tutup menghormati bulan puasa. Bulan puasa tidak butuh hormat dari Doli. Tapi harusnya orang Doli yang menghormati puasa dengan pribadi yang harus dibuatnya sendiri untuk bertakwa dan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sedikit karena jadinya kultum, Mbak ya. Langsung doa. Ya. Terima kasih. Nggak usah berlama-lama, Bu ya. Saya akhiri karena ini masih panjang rentetan acaranya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mati. Kalau ada ceramah saya kurang panjang, ya lain kali.